Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Selamat datang kembali di channel Jelajah Ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai kisah Nabi Adam alaihi salam dan membahas mengenai anak keturunannya. Namun sebelum kita mulai dengan kisahnya, alangkah lebih baiknya sahabat membantu perkembangan channel kami dengan cara subscribe serta bagikan video kami setidaknya kepada orang-orang terdekat agar ilmu atau pengetahuan yang kami bagikan bisa menjangkau kepada lebih banyak orang. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih dan mari kita langsung menuju kisahnya. Inilah sepenggal kisah Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa diturunkan ke bumi karena melanggar perintah Allah di surga, mereka harus menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 24 dan ayat 25. Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan." Al-A'raf ayat 24 dan ayat 25. Setelah berada di bumi, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memiliki keturunan, melahirkan anak-anak yang menjadi cikal bakal umat manusia. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Hawa melahirkan anak sebanyak 20 kali, dan setiap kelahiran selalu kembar, terdiri dari putra dan putri. Dengan demikian, jumlah keturunan mereka mencapai 40 orang. Akan tetapi ada pula sebagian yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa memiliki anak sebanyak 240 orang. Namun di antara perdebatan jumlah anak-anak Nabi Adam alaihissalam tersebut, terdapat kisah tragis tentang pembunuhan pertama di muka bumi, yaitu Qabil, salah satu putra Nabi Adam alaihissalam, membunuh saudaranya yang bernama Habil. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 30. Pembunuhan ini menimbulkan kesedihan mendalam bagi Nabi Adam alaihissalam. Lalu, apa yang menyebabkan Qabil melakukan tindakan keji ini? Menurut riwayat, hal ini dikarenakan perjodohan yang berujung perseteruan. Pernikahan Qabil dan Habil dengan masing-masing saudara perempuan mereka dilakukan secara bersilang. Dalam hal ini, Qabil akan dinikahkan dengan saudari kembar Habil, yaitu Labuda, dan Habil akan dinikahkan dengan Iklimah, saudara kembarnya Qabil. Terkait perjodohan tersebut, Qabil tidak bisa menerimanya. Ia lebih ingin bersama saudari kembarnya sendiri, karena parasnya yang lebih rupawan daripada Labuda. Bahkan, tatkala mengutarakan penolakannya, Qabil tak segan melontarkan kata-kata yang kurang pantas kepada ayahnya. "Saya lebih berhak untuk Iklimah, dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan." Sekandungnya ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu saja, ujar Qabil kepada Nabi Adam dari sumber Al-Razi, Mafati Al-Ghaib, Juz 11, halaman 204. Nabi Adam alaihissalam sangat bingung dalam menyikapi hal tersebut. Sekalipun aturan tersebut merupakan ketentuan dari Allah, di saat yang sama, ia juga tak ingin bertindak dengan cara memaksa anak-anaknya agar menerima pasangan masing-masing. Akhirnya, sebagai jalan tengah, Nabi Adam pun menyuruh kedua putranya untuk berkurban. Nabi Adam berkata, "Lakukanlah dengan kurban. Siapa saja yang kurbannya diterima oleh Allah, dia lebih berhak untuk mendapatkan yang baik. Yang dimaksudkan adalah Iklimah." Sumber Al-Qurtubi 2003 M 6 Romawi _134. Setelah diperintahkan oleh sang ayah untuk melakukan kurban, Qabil dan Habil setuju untuk melakukannya. Praktik kurban Qabil dan Habil ini pun menjadi yang pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Pada hari yang ditentukan, Qabil dan Habil pun mempersiapkan persembahan kurban mereka. Qabil yang seorang petani mempersembahkan hasil buminya, sedangkan Habil mengorbankan seekor anak kambing karena dirinya adalah seorang penggembala kambing. Namun, kurban yang mereka persembahkan berbeda satu sama lain. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menceritakan bahwa Qabil memilih hasil panennya yang paling jelek sebagai kurban persembahan. Bahkan, saat hendak mempersembahkannya, si putra sulung masih sempat mengambil dan memakan hasil panen yang terlihat bagus.
Lain halnya dengan Habil, ia memilih Jaza'ah Saminah, anak hewan ternak, dengan sangat hati-hati. Dirinya memastikan bahwa hewan ternak yang dipilihnya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ia bahkan sempat khawatir jika masih ada kambing yang lebih baik daripada yang sudah ia pilih. Setelah kurban dari kedua putranya dipersembahkan, Nabi Adam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih pengorbanan siapa yang hendak ia terima. Syekh Fakhruddin Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib mengungkapkan bahwa kurban yang Allah terima akan disambar api dari langit. Mayoritas ahli tafsir pun juga berpendapat sedemikian. Di antara persembahan yang ada, api dari langit pun menyambar kurban anak kambing dari Habil. Allah menerima persembahan dari putra kedua Nabi Adam tersebut karena dirinya melaksanakan praktik kurban dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Tidak seperti Qabil yang sengaja memberikan hasil panen paling buruk, seolah meremehkan perintah kurban dari sang ayah. Lagi-lagi Qabil tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa iri karena kurban adiknya yang diterima oleh Allah. Dalam amarahnya, lantas Qabil mengancam, "Apakah engkau akan berjalan dengan bangga di bumi ini, dan orang-orang akan mengira bahwa engkau lebih baik dari diriku? Sungguh aku akan membunuhmu." Habil lantas membalas, "Kenapa engkau akan membunuhku sedangkan tidak ada yang salah bagiku ketika Allah menerima kurbanku? Sungguh Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Sumber Al-Qurtubi 2003 M 6 Romawi _134. Terkait peristiwa pembunuhan Habil oleh Qabil, ada riwayat yang menyebutkan bahwa itu tidak terjadi tepat setelah dilangsungkannya proses persembahan kurban. Berdasarkan keterangan Syekh Abdul Haq bin Athiyah Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya, Qabil baru memiliki kesempatan untuk membunuh adiknya saat Nabi Adam melakukan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Perginya sang ayah lantas dimanfaatkan Qabil untuk mengeksekusi rencana jahatnya. Satu riwayat menyebutkan, Qabil berniat membunuh Habil tetapi dia masih bingung bagaimana cara membunuhnya. Dalam keadaan demikian, si iblis terlaknat datang kepadanya dalam bentuk salah seorang saudaranya. Kemudian dia mengambil 2 buah batu dari tanah dan memukulkan yang satu kepada yang lainnya. Akibatnya, batu terbelah 2. Qabil melihatnya seraya berkata, "Mengapa tidak aku praktekkan hal itu kepada Habil?" Ketika waktunya tiba, Qabil pergi mendatangi Habil dan dia mendapatinya sedang tidur di bawah sebuah gunung. Kemudian Qabil mengambil sebuah batu. Dia bawa batu itu dan kemudian dia lemparkan ke kepala saudaranya. Batu tersebut mengenai Habil dan membuatnya mati terbunuh. Dialah Qabil, anak Adam yang pertama kali melakukan tindakan pembunuhan. Ketika itu, dia berumur 20 tahun. Setelah membunuh Habil, Qabil bingung harus diapakan saudaranya itu. Kemudian mayat Habil dia masukkan ke dalam sebuah wadah, sejenis kantong. Dia pikul di atas pundaknya dan dibawa berkeliling ke berbagai tempat. Ketika itu, binatang-binatang buas dan burung berkeliling di sekitarnya, menunggu kapan dia meninggalkannya untuk memakannya. Sampai akhirnya Allah mengutus 2 ekor gagak kepada Qabil. Salah satu dari 2 gagak itu membunuh yang lainnya. Setelah membunuhnya, gagak yang membunuh menggali tanah dengan paruh dan cakarnya. Lalu kawannya yang terbunuh ia letakkan dalam lubang galian tersebut dan kemudian ditimbun kembali dengan tanah. Setelah membunuh Habil, Qabil melarikan diri. Menurut Imam Ats-Tabari dalam Qisas Al-Anbiya, Qabil melarikan diri ke daerah Yaman untuk menghindari hukuman dan kemarahan ayahnya. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai lokasi tepatnya pembunuhan ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembunuhan Habil terjadi di Gunung Qasyun di Damaskus. Di Gunung Qasyun terdapat sebuah gua yang disebut Magharatud Dam atau Gua Darah yang diyakini sebagai tempat Qabil membunuh Habil. Pandangan ini juga diperkuat oleh riwayat yang menjelaskan bahwa Qabil melarikan diri ke Yaman setelah melakukan pembunuhan tersebut. Perbedaan pendapat ini memberikan kita pelajaran penting tentang cara menyikapi perbedaan dalam sejarah dan agama. Islam mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana dan menghormati perbedaan pandangan, serta selalu mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Ketika menghadapi perbedaan pendapat, yang terbaik adalah merujuk kepada sumber-sumber yang sahih dan berdiskusi dengan akhlak yang baik,
tanpa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Melintas dari kisah tragis terkait pembunuhan tersebut, selain Qabil dan Habil, anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang lain juga memiliki kehidupan dan peran penting dalam sejarah umat manusia. Salah satu anak yang terkenal adalah Shits, yang juga dikenal sebagai Seth dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Shits dilahirkan sebagai pengganti Habil dan diberikan tugas oleh Nabi Adam alaihissalam untuk melanjutkan risalah dan menjaga keturunan yang beriman kepada Allah. Shits menjadi nabi setelah ayahnya dan dikenal sebagai sosok yang sangat taat dan bijaksana. Ia meneruskan ajaran-ajaran monoteisme dan memperingatkan keturunannya untuk menjauhi penyembahan berhala dan perbuatan dosa. Keturunan Shits dikenal sebagai orang-orang yang beriman dan teguh dalam menjalankan ajaran tauhid. Di antara keturunan Shits, lahir juga Nabi Idris alaihissalam yang dikenal dalam tradisi Kristen sebagai Henoch. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat bijaksana dan dikenal memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Ia diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami berbagai macam ilmu, termasuk ilmu astronomi dan matematika. Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai sosok yang sangat tekun dalam beribadah dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Nabi Adam alaihissalam diperkirakan hidup hingga usia yang sangat panjang. Sebagian riwayat menyebutkan usianya mencapai 1000 tahun. Ada pula yang menyebutkan antara 950 hingga 1000 tahun. Jarak waktu antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam sekitar 1000 tahun atau 10 abad. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Nabi Adam alaihissalam diperkirakan hidup dari tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi, sementara Nabi Nuh alaihissalam hidup dari tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Menurut beberapa riwayat, Nabi Adam alaihissalam dimakamkan di Gunung Qasyun, Damaskus. Di gunung ini pula terdapat gua yang disebut Magharatud Dam atau gua darah, yang diyakini sebagai tempat Qabil membunuh Habil. Penjelasan ini diperoleh dari Syauqi Abu Khalil dalam bukunya Atlas Al-Quran dan Sami bin Abdullah Al-Maghluts dalam Atlas Sejarah Nabi dan Rasul. Selain itu, di daerah Gunung Qasyun terdapat sebuah kuburan yang panjangnya sekitar 15 meter. Sebagian masyarakat meyakini tempat ini sebagai kuburan Habil, meskipun ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan ulama. Lalu apa yang terjadi setelah Qabil membunuh Habil? Dalam riwayat lain yang oleh Al-Tabari tidak disebutkan periwayatannya, dikatakan bahwa Qabil dan saudara perempuannya bernama Iqlima melarikan diri setelah Qabil membunuh Habil menuju Aden di Yaman. Kota Aden di sini mengacu kepada Eden yang berada dalam Taurat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sepenggal kisah Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Kisah ini tidak hanya mengajarkan kita tentang asal-usul manusia, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang mendalam. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Kami mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam penyebutan nama atau sumber serta tutur kata bahasa dalam penulisan, karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jelajah Ilmu untuk mendapatkan lebih banyak kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.